Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fajar Kurnia dengan NPM 20 42 30 151. Saya dari kelas 4C. Di sini saya akan menjelaskan sedikit pemaparan tentang pengembangan kurikulum 2013 ke kurikulum Merdeka. Oleh sebab itu, mari kita saksikan penjelasan materi dari saya. Baiklah, sebagaimana sudah kita ketahui bahwa kurikulum ini berubah dari masa ke masa. Sudah ada 11 kali perubahan yang sudah dilakukan dalam dunia pendidikan. Oleh sebab itu, di sini saya akan menjelaskan tentang perubahan kurikulum 2013 dan kurikulum Merdeka. Bagaimana sih perkembangan kurikulum 2013 dan kurikulum Merdeka? Pengembangan kurikulum 2013 atau K13 dan kurikulum Merdeka adalah dua pendekatan yang diterapkan dalam pendidikan di Indonesia untuk mengembangkan kualitas pendidikan di sekolah. Kurikulum 2013 diperkenalkan oleh Kementerian Pendidikan pada tahun 2013 sebagaimana pengganti kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP 2006. Tentang perkembangan kurikulum 2013 ini tentu saja ada dasar pertimbangannya. Mengapa kurikulum ini berubah? Itu ada 4 poin pertimbangan. Yang pertama, mengacu pada amanat Undang-Undang Dasar nomor 20 tahun 2003 tentang undang-undang ini menetapkan dasar, fungsi, dan tujuan sistem pendidikan nasional, yaitu mengembangkan kemampuan, membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan bangsa. Lanjut poin yang kedua, dasar pertimbangan kedua adalah tantangan masa depan. Sebagaimana sudah kita ketahui, setiap masa depan pasti ada mempunyai banyak sekali tantangan yang akan kita hadapi. Oleh sebab itu, globalisasi seperti terus kemajuan teknologi, ekonomi berbasis pengetahuan, dan perubahan sosial ini menuntut pendidikan yang lebih adaptif. Oleh sebab itu, kurikulum 2013 itu dikembangkan karena ingin diharapkan dengan adanya perubahan itu kita menjadi orang yang lebih berkembang dari sebelumnya. Baik, lanjut ketiga adalah hasil evaluasi. Tentu saja pertimbangan itu dilakukan dengan adanya evaluasi dari kurikulum sebelumnya. Tentu saja hasil evaluasi kurikulum 2006 itu dinilai kurang integratif dan perlu penyempurnaan. Oleh sebab itu diperlukannya transformasi dari kurikulum 2006 ke 2013. Selanjutnya adalah hasil studi internasional. Indonesia masih tertinggal sampai saat ini tentang dunia pendidikan. Oleh sebab itu, dalam PISA dan TIMSS sehingga diperlukan perbaikan dalam aspek kompetensi. Oleh sebab itu, dengan adanya studi banding yang dilakukan oleh beberapa tokoh pendidikan atau pemerintah di internasional, ini diharapkan ada perubahan yang cukup signifikan dan bisa membantu perubahan dalam dunia pendidikan. Kita lanjut ke materi rasionalitas kurikulum 2013. Ini ada 3 poin. Yang pertama ada pengembangan 3 aspek. Dalam kurikulum 2013 ini pengembangan itu berfokus pada 3 aspek. Yang pertama pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Dengan adanya pemfokusan 3 aspek ini diharapkan di dalam dunia pendidikan itu ada
perkembangan dari pengetahuan yang dulunya masih mungkin agak kurang, ini ditingkatkan lagi. Terus adanya keterampilan dari diri kita, dari akademik maupun dari non akademik. Terus yang ketiga adalah sikap. Itu ada seperti perilaku, akhlak, ataupun tutur kata yang baik yang harus dirubah di dalam dunia pendidikan. Terus ada pendekatan scientific approach. Ini tentang bagaimana seorang siswa harus mengamati, menanya bagaimana itu dapat terjadi, terus ada mencoba, terus ada menalar. Bagaimana nalar kita ini bekerja untuk memecahkan suatu masalah. Terus ada mengkomunikasikan. Ini siswa dituntut untuk lebih aktif. Bagaimana siswa ini berkomunikasi dengan seorang pendidik, menanyakan mungkin yang siswa itu belum tahu ataupun belum jelas. Terus poin ketiga adalah model pembelajaran. Tentu saja dengan diharapkannya perubahan kurikulum, tentu saja banyak sekali model pembelajaran yang banyak, sehingga membantu siswa untuk lebih mudah memahami bagaimana materi ini dapat kita pahami dengan adanya media. Ini dalam kurikulum K13 ini menggunakan model pembelajaran berbasis tematik, integratif di jenjang SD, berbasis kompetensi di jenjang SMP dan SMA. Baik, kita lanjut ke materi tentang pengembangan kurikulum merdeka. Kurikulum merdeka merupakan kurikulum dengan pembelajaran ekstrakurikuler yang beragam dengan konten lebih optimal agar peserta didik memiliki cukup waktu untuk mendalami konsep dan menguatkan kompetensi. Kurikulum merdeka ini diperkenalkan pada tahun 2022 sebagai bagian dari pembaruan di dalam dunia pendidikan di Indonesia untuk memberikan kebebasan lebih dalam pelaksanaan pembelajaran di sekolah. Baik, kita lanjut tentang dasar pertimbangan mengapa kurikulum K13 itu dirubah menjadi kurikulum merdeka. Ini ada 4 poin juga. Yang pertama ada evaluasi dari kurikulum 2013. Setelah dilakukan evaluasi dari pemerintah, kurikulum 2013 ini dinilai terlalu padat dan fleksibel bagi sekolah serta peserta didik. Yang kedua, kebutuhan terhadap pendidikan lebih fleksibel, sebagaimana yang sudah kita alami yang ke belakang tentang pandemi COVID-19, itu menunjukkan perlunya kurikulum yang adaptif, di mana siswa ini lebih aktif daripada seorang guru. Terus ada penguatan profil Pancasila. Pendidikan sudah seharusnya lebih menekankan pada karakter, kemandirian, dan keterampilan berpikir kritis. Terus poin keempat adalah perkembangan teknologi dan ekonomi global. Ini membutuhkan lulusan yang lebih siap menghadapi dunia kerja dan perubahan zaman. Sebagaimana sudah kita ketahui, di zaman sekarang itu mencari pekerjaan tidaklah mudah. Diperlukannya skill yang di atas rata-rata yang bagus. Terus ada bagaimana dia bisa melakukan banyak hal di dalam dunia pekerjaan. Oleh sebab itu, diharapkannya kurikulum merdeka ini bisa membantu lulusan yang sudah tamat sekolah ini bisa mencari pekerjaan yang diharapkannya. Tentang rasionalitas kurikulum merdeka, ini ada 3 poin rasionalitas ini dari kurikulum merdeka. Yang pertama adalah memberikan kebebasan bagi sekolah dan guru dalam mengembangkan pembelajaran sesuai kebutuhan siswa. Terus poin kedua adalah mengedepankan pembelajaran berbasis proyek untuk meningkatkan keterampilan berpikir kritis dan kolaboratif.
Terus yang ketiga adalah menyesuaikan tingkat kesulitan pembelajaran dengan kondisi siswa. Ada 3 poin dalam rasionalitas kurikulum merdeka. Baik, setelah saya jelaskan tadi, menurut saya ada beberapa poin ini yang dapat saya ambil. Ini seperti perbedaan dari kurikulum merdeka dan kurikulum 2013. Ini ada 3 poin perbedaan yang dapat saya ambil. Ini yang pertama ada pendekatan pembelajaran. K13 ini lebih menekankan pada kompetensi dan penilaian berbasis hasil, sedangkan kurikulum merdeka memberikan lebih banyak fleksibilitas dan kebebasan bagi guru untuk menyelesaikan pembelajaran dengan kebutuhan siswa. Terus ada poin kedua adalah proses dan hasil belajar. Dengan kurikulum 2013 ini cenderung lebih terstruktur dan berfokus pada pencapaian standar dan kompetensi yang jelas. Sedangkan kurikulum merdeka itu memberikan ruang bagi pendekatan berbasis proyek dan lebih mengutamakan proses belajar yang fleksibel. Poin ketiga, penilaian. Pada kurikulum 2013, penilaian lebih berfokus pada hasil belajar dengan berbagai metode penilaian. Sedangkan kurikulum merdeka mengutamakan penilaian holistik yang mencakup sikap, keterampilan, dan pengetahuan akademiknya. Oke, kita sudah belajar di ujung materi. Saya akan memaparkan kesimpulan yang saya dapat ambil tentang perubahan kurikulum 2013 dengan kurikulum merdeka. Bagaimana kurikulum 2013 dan kurikulum merdeka ini memiliki tujuan yang sama tentunya, yaitu meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Tetapi dengan pendekatan yang berbeda, kurikulum 2013 ini berfokus pada struktur dan standar yang lebih jelas dan teratur. Sedangkan kurikulum merdeka memberikan kebebasan yang lebih besar untuk menyesuaikan pembelajaran dengan konteks lokal dan kebutuhan individual siswanya. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan tentang perubahan dan pengembangan serta rasionalitas dari kurikulum 2013 dan kurikulum merdeka. Saya mohon maaf apabila ada yang saya sampaikan ada yang kurang tepat. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.